Majapahit. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali para sahabat dimanapun Anda berada di seluruh penjuru Nusantara maupun di mancanegara. Kembali berjumpa dengan penyiar Anda Abu Salam Atorik, memancar dari kota Makassar, Sulawesi Selatan, Indonesia, melalui channel kesayangan Anda, Khairil Anas TV. Dalam edisi kali ini, Khairil Anas TV akan berceroti dengan mengangkat sebuah topik berjudul Menyerobot tanpa permisi setelah bersandiwara terzalimi. Selamat mendengarkan dan tetap merdeka. Sahabat Khairil Anas TV, drama sengketa tempat ibadah dalam kalangan Islam Jamaah LDII nampaknya terus berlangsung di berbagai tempat. Belum usai persoalan masjid dua blok antara Islam Jamaah dan NU di Blitar, Jawa Timur, lanjut rebutan masjid antara warga dan Islam Jamaah di Batu Ampar, Kalimantan Timur. Kasus klaim masjid wakaf di Majenang, kini ada lagi kelompok Islam Jamaah Malang Timur yang berusaha menguasai musola milik seorang warga di Jalan Kerinci, Malang Timur. Sandiwara yang dilakoni oleh puluhan pengikut Islam Jamaah LDII ini memaksa memasuki sebuah pekarangan rumah warga di daerah Jalan Kerinci tempat musola itu berada. Mereka dikerahkan dari 3 kelompok, yakni kelompok Sawah Jajar, kelompok Kerinci, dan kelompok Madiopura. Pengerahan massa yang terjadi pada Senin 4 April 2022 malam itu atau malam ketiga Ramadan bermula dari sebuah pesan singkat melalui WhatsApp yang berisi perintah dari imam daerah, yakni Wakil Amir Islam Jamaah LDII di Malang Timur. Isi pesan tersebut memerintahkan kepada para jamaahnya dari 3 kelompok itu untuk bergerak menuju sebuah rumah di Jalan Kerinci. Sumber Khairil Anas TV menyebutkan pemilik rumah itu bernama Gatot, salah seorang mantan pengikut Islam Jamaah yang telah insaf dan hijrah dari kelompok tersebut. Musola itu hak milik secara legal atas nama Bapak Gatot, seorang agenia yang baru saja dimaklumat oleh Keamiran Islam Jamaah. Demikian tulis pesan WA yang dikirim oleh sumber Khairil Anas TV. Gatot adalah salah seorang tokoh masyarakat yang merupakan mantan pengikut Islam Jamaah LDII yang dimaklumat oleh Imam Besar LDII setelah dirinya menyatakan hijrah dan keluar dari kelompok berakidah takfiriyah itu. Di halaman rumahnya yang cukup luas, Gatot membangun sebuah musola yang selama puluhan tahun digunakan oleh pengikut Islam Jamaah sebagai tempat menggelar kegiatan pengajian untuk tingkat kelompok, semacam playgroup untuk tingkat kelompok Kerinci. Lebih lanjut, sumber Khairil Anas TV menyebutkan pembangunan musola itu memang dilaksanakan secara bersama-sama dengan warga LDII di tempat itu, termasuk menerima bantuan sebesar 36 juta rupiah dari pusat keamiran. Mungkin alasan itulah sehingga warga LDII yang ada di kelompok Kerinci merasa berhak memanfaatkan musola pribadi tersebut. Malam ini kita kembali akan melakukan sholat tarawih dan intikaf baca Al-Quran. Tapi kembali ternyata masjid ini masih ditutup, dikunci, ditutup, dikunci dan tidak bisa dimasuki. Ya, rencana memang hari ini juga mau melaksanakan Ramadan, mau melaksanakan sholat tarawih dan baca Al-Quran. Tapi kembali masjid yang sudah kita gunakan aktivitas selama 25 tahun itu kembali dikunci dan digembok, sehingga kita tidak bisa memanfaatkannya. Jadi ini adalah keluh kesah kami, mengapa harus dikunci dan digembok, padahal ini milik kami. Meskipun saat ini musola itu untuk sementara ditutup oleh pemilik lahan dan aset bangunan musola dikuasakan kepada kuasa hukum, namun nampaknya para pengikut Islam Jamaah yang selama ini telah menggunakan musola itu untuk berkegiatan tetap mengotot memasuki musola dengan alasan ingin melaksanakan sholat tarawih.
Padahal kalau sekedar untuk melaksanakan sholat tarawih, berpuluh-puluh masjid ada di sekitar tempat itu terbuka dengan lebar. Tinggal pilih masjid mana yang dituju. Namun, kembali lagi ke pemahaman pokok pengikut Islam Jamaah yang menolak bermakmum dengan kaum muslimin di luar golongan mereka. Karena pemahaman yang telah mendarah daging itulah, yakni menolak bermakmum dengan kaum muslimin, sehingga pada Rabu malam 6 April atas instruksi Imam Desa Sawojajar, masa pengikut Islam Jamaah ini kembali datang ke lokasi tempat musola itu berada. Teraniaya. Nah, katanya betul itu. Kelihatan. Mereka nekat membongkar paksa gembok pagar dan membuka pintu utama musola yang terkunci oleh pemiliknya. Mereka masuk melaksanakan sholat tarawih dan tidur-tiduran di musola itu tanpa seizin pemiliknya. Ada mayit. Tidak bisa. Ini banyak. Meskipun tindakan merusak, menerobos dan menempati lahan orang lain tanpa seizin pemiliknya adalah tindakan yang melanggar hukum, namun mereka nekat melakukan pelanggaran itu karena merasa mendapatkan dukungan dari keamiran pusat. Dari semua kejadian sengketa masjid yang melibatkan pengikut Islam Jamaah ini, mulai dari Blitar, Batu Ampar, Majenang hingga Malang Timur ini, semua memiliki motif yang sama, yakni ingin memonopoli masjid untuk mereka pergunakan sendiri, karena berakar dari ajaran pokok mereka yang berakidah takfiri. Mereka menganggap seluruh kaum muslimin di luar kalangan mereka sebagai kafir, dan sholat berjamaah yang dilaksanakan di belakang imam yang bukan golongan mereka sebagai sholat yang batal. Di Blitar, takmir masjid mengajak kaum pengikut Islam Jamaah untuk sholat berjamaah, namun mereka menolak dan memilih sholat berjamaah terpisah di lantai 2 masjid. Di Majenang, masjid yang jelas-jelas diwakafkan oleh pemiliknya agar dimanfaatkan bagi kaum muslimin secara umum, namun justru dikuasai dan dimonopoli oleh kaum Islam Jamaah. Demikian pula Masjid An-Nasai di Batu Ampar, Kalimantan Timur, yang sempat 2 tahun dimanfaatkan oleh warga dan kaum muslimin, kini direbut kembali oleh kaum Jokam Islam Jamaah LDI, bahkan kini dijaga 24 jam oleh pasukan Sengkom, sebuah satuan pengamanan internal LDI. Hal yang sama pun terjadi di Malang Timur ini. Musola yang statusnya jelas-jelas milik pribadi yang diperuntukkan bagi seluruh kaum muslimin justru direbut paksa dan digunakan sendiri oleh mereka. Sejumput tanya dari pemirsa Hairil Anas TV untuk pihak-pihak terkait yang berkompeten di negeri ini, sampai kapan mereka dibiarkan terus berulah? Majelis Ulama Indonesia yang telah berjanji akan mengambil tindakan tegas terhadap kelompok yang terbukti ekstrim ini, kapan tindakan tegas itu dilaksanakan? Butuh berapa bukti lagi? Sementara sudah beratus-ratus bukti telah terungkap, baik melalui dokumen tertulis, video, maupun pengakuan langsung dari para mantan pengikut Islam Jamaah LDI ini. Perlu bukti apa lagi? Kelompok ini nyata dan jelas menebarkan bibit-bibit radikal dan memupuk perpecahan di tengah umat. Sekian celotehan. Sampai jumpa di celotehan lainnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.